Kamu udah tanya rakyat Jawa Tengah apa belum soal kepemimpinanmu selama 10 tahun ini? Apakah mereka puas dengan kinerjamu atau belum? Aku mau tanya, kata dia. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, mengenai debat Capres kemarin ya, ada beberapa hal yang mendapat tanggapan dari netizen dan cukup disoroti netizen gitu ya. Cuman ada yang beranggapan bahwa debat kemarin itu tidak serame debat sebelumnya gitu ya, lebih kalem, lebih santai. Ada yang berpendapat seperti itu, berbeda dengan debat sebelumnya yang mungkin sangat keras gitu ya debatnya gitu antara ketiga paslon ini. Terutama banyak yang menilai bahwa Pak Anies dan Pak Ganjar yang dianggap lebih keras gitu ketika debat dan seakan menyerang Pak Prabowo seperti itu. Tapi kali ini lebih kalem sepertinya guys, dan nggak tahu ya tujuannya sepertinya apa. Tapi yang jelas sebagai netizen melihat bahwa Pak Anies dan Pak Ganjar kali ini tuh tidak begitu bekerja kelompok gitu lah ibaratnya. Karena sebelumnya juga ada yang menilai bahwa kemarin-kemarin ini rasanya Pak Anies dan Pak Ganjar kayak kerja kelompok karena kompak banget gitu guys. Cuma kali ini nggak terlalu seperti itu. Nah, gini guys, jadi ada yang beberapa netizen gitu yang berkomentar mengenai debat kemarin. Yang pertama tuh ada yang mengomentari gitu ya kata-katanya Pak Ganjar Pranowo yang soal rakyat yang dipimpin, rakyat yang dikecewakan oleh pemimpinnya gitu loh, soal itu. Terus ada juga yang membicarakan atau merespon atau menilai soal closing statement ya dari Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Nah, dari dua itu nanti kita akan bahas komentar mereka gitu ya. Yang pertama kita baca dulu nih respon atau komentar netizen ya mengenai kata-kata Pak Ganjar yang bahas soal katanya rakyat ini sering dikecewakan oleh pemimpinnya. Jadi dalam debat tersebut kemarin gitu ya, Pak Ganjar tuh sempat ngomong kayak gini guys. Di momen yang ini ya, Pak Ganjar di situ bilang begini. Kata Pak Ganjar gini. Waktu itu sempat bahas soal harus patuh kepada Tuhan, patuh kepada hukum, dan juga keadilan gitu ya. Dan setia kepada rakyat, yaitu mungkin seharusnya pemimpin seperti itu gitu ya. Terus dia bilang lagi, dan sudah saya sampaikan, selama kita berkeliling, kita mendengarkan rakyat baik-baik katanya. Apa yang rakyat sampaikan gitu, yang mereka sampaikan. Terus dia bilang, saya catat dalam 3 hal. Yang pertama, bangsa ini sering sekali dikecewakan oleh para pemimpinnya. Kita nggak mau lagi tentunya kayak gitu ya. Langsung kata-kata Pak Ganjar ini yang bilang bahwa rakyat ini sering dikecewakan oleh pemimpinnya dikomentari sama bapak ini, cuma nggak kelihatan mukanya, cuma tangannya doang begini. Dia langsung inginnya seperti mengomentari pada langsung ingin ngomong kayak langsung ngomong ke Pak Ganjar gitu, pengennya langsung ngomong ke Pak Ganjar, kesannya seperti itu. Jadi nggak kelihatan mukanya, dia langsung ngomong ke video yang dia lihat gitu ya. Dia bilang begini, bentar, dikecewakan sama pemimpinnya, kata dia. Lah, emangnya kamu udah ngaca apa belum? Sudah sadar diri apa belum? Emangnya kamu udah merasa mengecewakan masyarakat Jawa Tengah apa belum gitu. Jadi netizen ini justru membalikkan kata-kata tersebut kepada Pak Ganjar sendiri ya. Apakah Pak Ganjar sendiri ini udah ngaca? Apakah ketika dia memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun ini tidak mengecewakan rakyat? Itu pertanyaan dari netizen guys ya, ketika Pak Ganjar ngomong kayak gitu. Terus dia bilang begini,
kamu udah tanya rakyat Jawa Tengah apa belum soal kepemimpinanmu selama 10 tahun ini? Apakah mereka puas dengan kinerjamu atau belum? Aku mau tanya, kata dia. Semua orang itu kalau ngomong enak banget. Orang lidah emang gak ada tulangnya. Dan gampang banget jadi omongan yang empuk. Tapi bikin seret gitu, kata dia. Semua orang Jawa Tengah terutama gitu ya, udah ngerasain sana sini, kata dia. Ngerasain hal yang gak karuan, kata dia. Yang jalan ini gak kayak jalan rupanya. Apa sih rupo itu ya? Jalanan di Jawa Tengah ini nggak seperti jalan yang bagus gitu loh. Itu yang dimaksud oleh netizen ini ya. Lihatlah perbedaan atau perbandingan antara Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Beda banget, jauh jar, kata dia. Orang kok kalau ngomong sering mendapat masukan dari rakyat katanya. Terus kepemimpinan sering mengecewakan rakyat katanya. Lu justru aku ini malah kecewa banget sama kamu. Kamu pimpin selama 10 tahun ini, Jar, Pak Ganjar, kata dia. Sebagai orang Jawa Tengah, gak ada perbedaan dan kemajuan, kata dia. Orang kok gak bisa sadar diri, sadar posisi. Terus tumben kok gak menyerang Pak Prabowo, katanya. Takut elektabilitasnya turun ya, kata dia. Tapi malah nyindir-nyindir sampai bansos dan kerja kelompok sama Anies Rohingya, kata dia. Jabang bayi lah adalah. Nah kayak gitu ya komentar dari bapak ini. Jadi dia ini ngomentarin soal statementnya Pak Ganjar yang bahas soal pemimpin sering mengecewakan rakyat. Ya jadi netizen tuh bertanya kembali gitu ya sama Pak Ganjar. Emangnya Pak Ganjar ini udah nanya gitu sama rakyatnya sendiri ya, yang sebelumnya dipimpin Pak Ganjar, rakyat Jawa Tengah, apakah selama 10 tahun kepemimpinan Pak Ganjar ini rakyat ini puas gitu loh. Karena kalau ngelihat di daerah Jawa Tengah sana sini itu jalanannya enggak, kalau istilah bahasa Jawanya tuh enggak rupo gitu loh guys. Gimana ya? Ya kelihatannya enggak bagus gitu loh, kurang lebih seperti itu. Dan terus justru gitu ya, ketika Pak Ganjar ngomong rakyat ini sering dikecewakan pemimpinnya, loh saya ini sebagai rakyat Jawa Tengah, kata dia gitu ya, juga kecewa gitu sama Pak Ganjar selama 10 tahun mimpin Jawa Tengah. Dan dia bilang, coba lihatlah perbandingan gitu ya antara Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, beda jauh gitu, kata dia. Jadi kalau misalnya Pak Ganjar bilang ketika kampanye sering dengerin pendapat rakyat, nah terus ketika mimpin Jawa Tengah dia ini udah dengerin pendapat rakyat Jawa Tengah sendiri apa belum? Nah itu yang jadi pertanyaan netizen. Seperti itu guys. Terus kita lanjut ke closing statementnya kedua capres ini antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Jadi kalau kita baca nih komentar dari Pak Teddy Gusnaidi ya, dia tuh menilai ada perbedaan antara closing statement antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Di situ kalian bisa baca dia bilang Prabowo bicara soal bangsa, kedamaian, kerukunan, merangkul dan meminta maaf kalau ada yang salah selama program debat dilaksanakan. Sedangkan Ganjar tetap dengan narasi menakut-nakuti dan menyerang Prabowo. Itu pendapat dari Pak Teddy Gusnaidi. Tapi selengkapnya misalnya kita baca dikit gitu ya, penggalan statement dari Pak Prabowo dan Pak Ganjar, biar kita tahu ya perbedaannya. Kita baca dulu yang Pak Prabowo. Di situ Pak Prabowo bilang, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju meminta maaf kepada Paslon 1 dan Pak Anies Muhaimin dan Paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Dan closing statementnya Pak Ganjar beda lagi guys. Penggalannya ya kita baca, Pak Ganjar bilang, dan ya
ini ngomongin soal etika dan dinasti politik guys. Jadi Pak Ganjar bilang, dan yang mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan segalanya, hari ini kampus berbicara katanya, masyarakat sipil berbicara, dan kita sedang diingatkan agar trek demokrasi bisa berjalan dengan baik dan jangan biarkan KKN subur kembali di Indonesia. Kita mesti tegas untuk menegakkan hukum. 5 tahun lalu dalam debat Capres 2019, dia itu bahas soal Pak Jokowi dulu gitu. Jadi ya mungkin kurang lebih memang betul ya yang di pendapatnya Pak Teddy tadi gitu, dimana memang Pak Prabowo di situ ya bahas soal kedamaian, kerukunan, dan juga bahkan minta maaf gitu ya selama program debat jika ada salah kata atau apapun. Tapi Pak Ganjar di situ malah bahas soal ya seperti itulah yang kesannya menurut Pak Teddy itu tadi ya menakut-nakuti gitu narasinya. Seperti itu guys, dan itulah perbedaan antara closing statementnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Nah, berikut ini ada komentar dari netizen. Dari Mbak ini ya, yang dia tuh respect banget gitu sama closing statementnya Pak Prabowo gitu. Dia bilang begini, dari debat Capres malam ini yang paling mencuri perhatianku adalah closing statementnya Pak Prabowo, kata dia. Karena menurutku closing statementnya Pak Prabowo adalah salah satu closing statement terbaik dari seorang negarawan. Apalagi di part ketika bilang, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada Paslon 1 Pak Anies Muhaimin dan Paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, di kata-kata itu guys, yang akhirnya bikin Mbak tadi tuh tepuk tangan gitu dan bilang respect. Ya mungkin ya, kata dia, buat sebagian orang hal semacam ini tuh sepele. Tapi kalau menurut saya, tidak semua orang bisa dan mau melakukannya. Yang meminta maaf kepada di depan umum ya, di depan jutaan para partai, apalagi mereka ini masih dalam kondisi bertanding ceritanya, dan hanya orang yang mempunyai jiwa yang besar yang mau melakukan hal-hal semacam ini. Dan Pak Prabowo menunjukkannya, kata dia. Apalagi pada saat Pak Prabowo menyatakan saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang-orang yang tidak memilih saya, termasuk orang yang tidak mempercayai saya. Nah, di situ itu guys. Dia bilang, saya pribadi bangga sekali Pak, kata dia. Sangat bangga berada di barisan Bapak, karena Bapak menunjukkan betapa Bapak ini seorang negarawan yang sangat mencintai seluruh rakyat Indonesia. Dan saya udah gak sabar Pak, kata dia. Tanggal 14 Februari dia pengen cepet-cepet coblos Bapak dan Mas Gibran. Nah, kayak gitu komentar Mbak ini guys. Oke, kayak gitu komentar Mbak tadi ya guys. Dan kalau kalian cari juga gitu ya di beberapa platform sosial media, banyak yang menyoroti permintaan maaf Pak Prabowo ini yang menganggap bahwa sikap Pak Prabowo ini sangat luar biasa gitu guys. Karena mungkin terlihat sepele tapi nggak semua orang bisa dan mau kayak gitu guys. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa yang kalian highlight gitu ya dari debat kemarin? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.